Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah akhir tahun 31 Desember tertulis dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21. Demikian bunyinya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa pada ibadah akhir tahun 31 Desember. Saat bagi kita seluruh warga jemaat untuk menerima evaluasi tentang keadaan keuangan serta keadaan pelayanan sepanjang tahun ini, yaitu yang segera akan kita tinggalkan beberapa jam lagi. Kita menatap tahun yang baru yang akan menemui kita dalam hitungan jam. Firman ini relevan pertama-tama untuk membantu kita mengevaluasi perjalanan pelayanan gereja kita. Tentu yang dievaluasi adalah seluruh aspek pelayanan, lalu juga adalah kinerja seluruh pelayan yang meliputi pelayan penuh waktu, pelayan tahbisan penatua, dan juga seluruh pelayan non-tahbisan seperti ketua dewan, ketua seksi, maupun kepanitiaan. Namun, yang tidak kalah menarik adalah bahwa firman ini juga menyapa kita dan mengajak kita untuk mengevaluasi dedikasi dan komitmen iman kita kepada Yesus Kristus. Mengapa? Sebab setiap orang percaya diposisikan sebagai umat gembalaan Tuhan, Sang Juru Selamat. Umat diibaratkan sebagai domba-domba yang telah diselamatkan dan kini digembalakan oleh gembala yang baik. Sang gembala telah berkorban bagi domba-dombanya. Seterusnya, pengorbanannya bagi domba-domba adalah karya yang membawa dampak dan konsekuensi. Dengan demikian, pengorbanan sang gembala tidak berhenti sampai di Golgota. Hikmah dan kemanfaatannya justru baru dimulai setelah karyanya tuntas seturut dengan maksud Bapa. Lalu dimulailah era baru. Zaman penggenapan telah tiba. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu. Pasca karya penebusan telah dimulai hubungan yang baru, yaitu antara Allah dengan manusia. Dan sebagai ikutannya juga telah terjadi penciptaan manusia baru. Hidup manusia yang lama adalah hidup yang belum mengalami pengampunan dan belum diperlengkapi dengan perlengkapan anugerah baru. Kini, umat Kristiani adalah umat Allah yang baru, di mana kehadirannya adalah hanya untuk melakukan kehendak Allah. Untuk tujuan itu, umat tidak dibiarkan sendiri. Kita meyakini bahwa Allah telah memperlengkapi umat
dengan sejumlah kecakapan hidup, mulai dari kecakapan secara fisik, kesehatan, kemampuan, akal budi, dan talenta. Selain ketersediaan alam raya. Namun tidak hanya di situ saja. Kita juga diperlengkapi dengan perlengkapan rohani. Bukankah itu ajaib? Apa yang dimaksud dengan perlengkapan rohani? Petrus pernah menuliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita diperlengkapi dengan kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan rancangan-Nya. Itulah yang belum ada sebelum Yesus datang ke bumi. Pasca kejatuhan manusia yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan untuk mewujudkan kebaikan. Tapi setelah penebusan Kristus, lihatlah apa yang terjadi. Petrus tidak takut menjadi martir. Paulus mendedikasikan hidupnya hanya untuk pelayanan. Sebagian umat juga ada yang tidak takut dianiaya oleh karena nama Kristus. Meski banyak juga umat yang murtad karena penganiayaan dan penderitaan. Bagaimana dengan orang percaya pada masa kini? Kita tidak sulit untuk menemukan banyak kesaksian hidup tentang orang yang berani meninggalkan karir hanya untuk pelayanan. Ada orang yang tidak mau ganti agama hanya karena untuk mendapat jabatan. Ada juga yang dapat bertahan tetap menjalani hidup yang ideal di tengah-tengah corak pragmatisme kehidupan yang menggurita di zaman globalisasi sekarang. Nah, sekarang kita mengevaluasi sejauh mana dedikasi kita untuk pelayanan. Dan juga sejauh mana kita komit untuk hidup di dalam rancangan Tuhan. Pelayanan tidak hanya kegiatan ibadah dan filantropi. Panggilan hidup juga bukan hanya panggilan tahbisan, tapi juga panggilan untuk menjadi pejabat publik, pengusaha, pegiat seni, akademisi, politisi, dan seterusnya. Sejauh mana kita sudah memahami dan telah membaktikan hidup kita untuk semua jenis profesi kita masing-masing? Tentu hal itu juga merupakan pergumulan kita di sepanjang tahun profesionalisme yang telah kita lalui. Firman mengajak kita untuk bersyukur secara mendalam kepada Sang Halik dan Pemelihara serta Penebus kita yang sepanjang tahun ini telah melimpahkan berkat jasmani dan rohani, juga anugerah pengampunan melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan dan lakukan. Amin.